Satu Indonesia saat ini sedang tertuju pada Tom Lembong. Iya, bagaimana tidak? Karena Tom Lembong telah merugikan negara hingga mencapai 400 miliar rupiah. Dan saat ini tidak sedikit yang penasaran dengan berapa sih harta kekayaan sebenarnya yang dimiliki oleh Tom Lembong. Iya, berdasarkan info valid dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Tom Lembong telah memiliki harta kekayaan dengan nilai yang fantastis. Namun tentunya harta ini adalah harta yang tercatat resmi di negara. Bisa jadi di balik ini ada lebih banyak lagi harta yang dimiliki oleh Tom Lembong. Nah, yang resmi tercatat saja hartanya sudah sangat luar biasa. Lalu berapa sih hartanya? Oke, buat yang penasaran langsung kita ulas ya. Tom Lembong terakhir melaporkan harta kekayaannya adalah pada tahun 2020 ketika mengakhiri jabatannya sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dan dalam laporan tersebut, Tom Lembong telah membeberkan harta kekayaannya yang mencapai 101,4 miliar. Dan untuk perinciannya, anehnya Tom Lembong telah merinci tidak memiliki harta tanah dan bangunan. Dan juga ia menyampaikan dirinya tidak punya rumah serta mobil. Gimana nih teman-teman, percaya nggak? Oke, lanjut. Untuk harta, Tom Lembong telah didominasi oleh kepemilikan surat berharga yang mencapai 94 miliar. Dan Tom juga telah memiliki harta lainnya dengan angka sebesar 4,7 miliar. Ia juga melaporkan memiliki harta bergerak lainnya hanya sebesar 180 juta rupiah. Lalu memiliki kas dan setara kas sebesar 2 miliar. Sehingga total kekayaannya adalah mencapai 101 miliar 500 juta rupiah. Dan tercatat pula ia masih memiliki hutang sebanyak 86 juta rupiah. Sehingga kekayaan bersihnya adalah mencapai 101 miliar 486 juta rupiah. Bagaimana menurut teman-teman? Hartanya fantastis nggak? Dan menurut teman-teman, ada lagi nggak harta di luar ini? Teman-teman ada yang bisa tebak nggak? Bantu dong, kasih pendapatnya di kolom komentar ya. Dan untuk kasus Tom Lembong ini, pastinya banyak yang penasaran atas respon dari Pak Anies Baswedan. Karena kita tahu baik Pak Anies dan Pak Tom itu satu gerbong ya. Dan ternyata respon Pak Anies atas Tom Lembong sangat tidak terduga. Iya, tidak terduga karena meskipun Tom Lembong saat ini sudah menjadi tersangka pelaku tindak pidana korupsi, namun Anies masih tetap mendukung, masih percaya pada Tom Lembong dan juga merasa terkejut. Nah, yang jadi pertanyaan, terkejutnya ini karena apa ya? Apakah terkejut karena tidak menyangka Tom Lembong melakukan dosa seperti ini, atau terkejut nanti akan ada yang bocor? Iya, kita lihat saja nanti ya. Semoga saja Pak Anies tidak terkait dalam masalah ini. Dan kami pun yakin gak mungkin lah Pak Anies terkait, karena dia adalah orang yang jujur, baik, soleh, dan berintegritas tinggi. Iya, perlu kami sampaikan, baru saja Pak Anies memberikan respon atas kasus Tom Lembong. Dia bilang kabar ini amat-amat mengejutkan. Walau begitu, kami tahu proses hukum tetap harus dihormati, kata Anies dalam akun X-nya. Anies juga mengaku telah bersahabat dengan Tom Lembong selama 2 dekade. Anies telah menyebut Tom sebagai orang yang memiliki integritas tinggi setelah kenal selama 20 tahun itu. Ia juga menjelaskan integritas tinggi yang dimiliki Tom ditunjukkan dengan memprioritaskan kepentingan publik dibandingkan kepentingan pribadi. Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Karena itu selama karir panjang di dunia usaha dan karir singkat di pemerintahan, ia disegani baik lingkup domestik maupun internasional, kata Anies. Wah, pernyataan dari Pak Anies ini agak sedikit membingungkan ya. Masa Pak Anies bilang Tom lebih mementingkan kepentingan publik dibandingkan kepentingan pribadi? Sebenarnya Pak Anies tahu nggak ya dengan kasus Pak Lembong? Oke, lanjut lagi. Di sisi lain, Anies telah percaya aparat penegak hukum dan peradilan akan memproses hukum Tom secara adil dan terbuka. Ia juga mengaku akan tetap memberikan dukungan kepada Tom Lembong, tak hanya secara moral meskipun sudah menjadi tersangka. Tom jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini. I still have my trust on Tom, dan doa serta dukungan kami tidak akan putus. Kami ingin negeri ini membuktikan bahwa yang tertulis di penjelasan Undang-Undang 1945 masih valid, yaitu negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka.
tutup Anies. Iya, jadi ini respon dari Pak Anies terkait penangkapan Tom Lembong. Nah, kalau menurut teman-teman, pendapat respon dari Pak Anies ini bagaimana? Teman-teman puas nggak atau kecewa? Bantu dong berikan pendapat dan alasannya. Ya siapa tahu pesan teman-teman tersampaikan pula ke Pak Anies ya. Nah, buat yang saat ini masih bingung sebenarnya ada apa sih ini? Ada kasus apa yang dialami oleh Tom Lembong? Buat yang belum tahu, jangan khawatir ya, akan kami sampaikan dalam video ini terkait penjelasannya. Iya, mantan menteri yang ganteng ini, Tom Lembong, saat ini telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan telah merugikan negara hingga mencapai 400 miliar rupiah. Dan tentu kasus ini telah menjadi polemik di masyarakat sebab sebagian orang ada yang menganggap penangkapan Tom Lembong ini merupakan penahanan yang bersifat politis, dan ada juga yang bilang tindak pidana yang dilakukan oleh Tom Lembong ini sudah diketahui dari sejak dulu karena berkali-kali sebelumnya Mas Gibran telah singgung nama Tom Lembong, seakan seperti Mas Gibran telah memberikan sebuah sinyal. Pemirsa, publik dibuat heran dengan aksi Gibran Raka Buming Raka yang beberapa kali menyebut nama Tom Lembong. Tom Lembong mendadak viral. Gibran Raka Buming Raka berkali-kali menyebut Tom Lembong, Tom Lembong, Tom Lembong, Tom Lembong. Dan bahkan sebelumnya Kaisang seakan telah memberikan kode dengan memakan sebuah roti yang seharga Rp400.000, yang angka ini seakan memberikan sinyal agar Tom Lembong bersiap untuk diadili karena telah merugikan negara hingga mencapai 400 miliar. Dan saat ini juga telah muncul banyak pertanyaan terkait orang yang pernah menjadi co-kapten dari timnas Amin Anies ini. Adapun beberapa pertanyaannya adalah, betulkah Tom Lembong telah melakukan tindak pidana korupsi? Bagaimana kejelasan kasusnya? Apakah Anies juga sebelumnya sudah mengetahui? Dan mengapa jika sudah tahu dari dulu Tom Lembong tidak ditangkap dari sejak lama? Oke, satu persatu kita akan ulas dalam video ini ya. Pertama, perlu kami sampaikan bahwa Kejaksaan Agung telah mengungkapkan dosa yang dilakukan oleh mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong hingga akhirnya saat ini ia ditetapkan sebagai tersangka kasus impor gula. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar telah mengatakan Tom Lembong telah menyalahgunakan wewenang dalam menangani kebijakan importasi gula pada tahun 2015 hingga tahun 2016. Menteri Perdagangan yaitu Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih, kata Abdul Qohar. Dan dia juga telah menjelaskan bahwa sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian nomor 257 tahun 2014 yang diperbolehkan melakukan impor gula kristal putih adalah badan usaha milik negara atau BUMN. Akan tetapi, Tom Lembong disebut justru memberikan persetujuan ke perusahaan swasta yang melakukan impor, dan impor gula kristal tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait, serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri. Dan dia juga telah mengatakan pada tanggal 28 Desember 2015 telah dilakukan rakor yang dihadiri oleh jajaran di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Salah satu pembahasannya yaitu Indonesia pada tahun 2016 kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton. Lalu pada bulan November sampai Desember 2015 tersangka CS yaitu selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI telah memerintahkan staf senior manager bahan pokok PT PPI atas nama P untuk melakukan pertemuan dengan 8 perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula. Padahal dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga seharusnya yang diimpor adalah gula impor putih secara langsung, dan yang boleh melakukan impor hanyalah BUMN. Abdul Qohar juga telah mengungkapkan izin industri ke 8 perusahaan swasta yang mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih tersebut sebenarnya adalah gula kristal rafinasi yang diperuntukkan untuk industri makanan, minuman, dan farmasi. Setelah ke-8 perusahaan tersebut mengimpor dan mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, selanjutnya PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal senyatanya gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke pasaran atau masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengannya.
dengan harga 26.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi saat itu, yaitu 13.000 per kilogram, dan tidak dilakukan operasi pasar. Tambah Abdul Qohar dan PT PPI diduga telah mendapatkan fee dari 8 perusahaan yang mengimpor dan mengolah gula sebesar Rp105 per kilogram. Dan atas kasus ini, PT PPI diduga telah merugikan keuangan negara hingga mencapai 400 miliar rupiah. Tom Lembong dan tersangka CS saat ini telah terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan keduanya langsung ditahan untuk waktu 20 hari pertama di Rutan Salemba. Wah, sangat miris banget ya. Dan anehnya, pada saat Tom Lembong ditahan, ia masih sangat santai dan ceria sekali. Bahkan dalam kamera terlihat di sini, ia tidak berhenti bersenyum dan juga sangat santai banget karena saat di mobil ini, ia dengan rileks bersalaman dengan tersangka CS. Wah, kok bisa ya? Sedangkan untuk pelaku korupsi di negara lain seperti Korea Selatan, China, Jepang, dan lain-lain pastinya mereka akan tertunduk malu, lesu, penuh dengan penyesalan seakan ini adalah hari terakhir hidup mereka. Lalu, mengapa Tom Lembong bisa sangat santai ini? Sebenarnya ada apa ya? Teman-teman ada yang bisa tebak nggak? Namun yang pasti, dibalik ini semua sangat disayangkan karena Tom Lembong sebelumnya adalah orang yang sangat luar biasa cerdas. Bahkan ia telah menjadi andalan Pak Jokowi dalam beberapa momen penting. Tentunya selama 7 tahun saya membuat contekan dan menulis pidato dan putri bicara bagi ayahnya Pak Presiden, ya, dan saya bisa mendeteksi sebuah rasa rindu mungkin ya bahwa saya tidak lagi di situ untuk memberikan masukan-masukan yang berkualitas ya, tapi sekarang yang menerima manfaat daripada masukan saya adalah Pak Anies. Saya dengan Pak Jokowi di Washington, saya dengan Pak Jokowi di Hamburg, ya, saya dengan Pak Jokowi di Tokyo, saya dengan Pak Jokowi di Canberra, di Beijing, ya, di Singapura, dan sebagainya ya. Jadi banyak memicu memori-memori indah kerjasama erat saya dengan Pak Presiden di masa lalu ya. Serta riwayat dari Pak Tom Lembong ini tidak main-main loh. Namun kenapa ya Tom Lembong malahan melakukan hal seperti ini? Iya, jadi ini info terbaru yang saat ini sedang heboh di tanah air. Nah, menurut teman-teman, kira-kira bagaimana pendapatnya untuk kasus Tom Lembong ini? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itu adalah info update untuk Tom Lembong. Oke, masih banyak menonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.